syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami mempersembahkan doa malam kami. Kami menyerahkannya kepada Tuhan untuk Tuhan berkati sehingga semua yang kami persembahkan, baik ketika kami memuliakan, memuji Tuhan, ketika kami mencermati firman-Mu, maupun kami melayani Tuhan dengan doa, semuanya kami dedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika Tuhan kami muliakan, kami semua diberkati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci, Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan dari saudara sekalian, dari saudara seiman yang ingin kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami. Dan nanti kami akan coba jawab di doa malam melalui online ini menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Nah, kali ini kami masih ingin meneruskan menjawab pertanyaan dari Bapak Pringgo Sri Harjanto di Purwodadi. Pertanyaannya bunyinya, isi Perjanjian Lama banyak tulah dan Allah marah dengan menyala-nyala. Perjanjian Baru banyak mengasihi. Mengapa terjadi perbedaan? Itu pertanyaannya. Dan kemarin sudah saya jawab. Jawaban saya kemarin adalah karena terjadi perubahan hukum antara Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru. Perjanjian Lama yang berlaku hukum Taurat, sedangkan di Perjanjian Baru hukum kasih. Nah, kemarin sudah saya jelaskan sedikit, tapi mari kita sekarang mencermati satu persatu ya. Apa itu hukum Taurat dan apa itu hukum kasih. Karena itu malam hari ini, di dalam doa malam ini, judul renungannya memahami hukum Taurat. Saya sendiri menjelaskan mungkin baru sekemampuan saya, tetapi mari kita mencoba memahami hukum Taurat ya. Pak Harjanto, mari kita baca dulu Keluaran pasal 20, agak banyak ayatnya, ayat 1 sampai sekitar ayat 17 ya. Saya baca Keluaran pasal 20 ayat 1 mulai. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan,
atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Sampai di situ pembacaan saya. Nah, ini yang saya baca ini yang disebut 10 hukum. Ya. Nah, jadi Pak Harjanto, saya ingin menjawab pertanyaan Bapak itu dengan memahami bahwa kenapa Tuhan di Perjanjian Lama itu menampakkan keadilannya. Ya, istilahnya tepatnya seperti itu. Tuhan cenderung menampakkan keadilannya di Perjanjian Lama. Kalau tidak sesuai dengan hukum Tuhan ya ditebas gitu, dihukum. Ya. Nah, lalu kalau di Perjanjian Baru hukumnya kasih. Nah, sekarang kita mencoba memahami yang disebut hukum Taurat atau hukum di Perjanjian Lama. Itu sebetulnya kalau menurut saya induknya ada di 10 hukum itu yang nantinya akan dijelaskan lebih rinci di ke-5 kitab Taurat. Jadi barang siapa melanggar ke-5 kitab Taurat yang disebut Taurat Musa, yaitu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ada 5. Kalau di kitab suci kita ditaruh yang pertama, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Ulangan. Itu disebut kitab Taurat atau Taurat Musa. Nah, mari kita meneliti lebih dulu latar belakangnya supaya lebih jelas. Saya berharap penjelasan saya ini, harapan saya memperjelas pemahaman Pak Harjanto dan saudara sekalian mengenai perbedaan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, itu dimulai dari sejarah umat manusia. Tidak bisa dipisahkan dari sana. Nah, mari kita mempelajari. Jadi manusia diciptakan oleh Tuhan, kemudian manusia jatuh dosa. Ketika manusia jatuh dosa, maka manusia kena kutuk Tuhan. Dia dibuang dari Taman Eden ke dunia yang terkutuk ini. Maka dia kemudian dikuasai oleh dosa. Jadi manusia itu hidupnya dikuasai oleh dosa. Yang hidup dalam kedagingan, yaitu kita, anak cucu Adam juga. Manusia, Adam dan Hawa, dan anak cucunya. Kemudian lahir di dalam kutuk dosa di tanah yang terkutuk ini. Sehingga kutukan dosa itu menghasilkan kerusakan. Makanya manusia dilahirkan, bertumbuh sampai usia tertentu. Kalau saya nggak salah ingat 30 tahun ya. 30 tahun itu mencapai puncak kekuatannya manusia. Tapi sesudah itu bahkan ada teori yang mengatakan 35 tahun sampai tua itu nanti segala sesuatunya menurun. Itu. Nah, itu karena apa? Karena dosa, Saudara. Ya. Karena dosa maka manusia bisa menjadi tua. Kemudian pada akhirnya meninggal. Tubuhnya tidak kuat lagi. Ya, karena menjadi tua. Nah, Adam dan Hawa dan keturunannya jatuh dosa. Lalu ketika Adam menurunkan anak cucu sampai kepada kita melihat sejarahnya dosa itu berkembang. Kalau tadinya dosa itu bagi Adam dan Hawa hanya
tidak taat kepada perintah Tuhan, yaitu dia makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka dosa itu kemudian berkembang biak, bukan hanya soal makan, tapi Kain kemudian membunuh Habil, adiknya. Kain itu menjadi pembunuh pertama. Lalu nanti setelah beranak pinak, kita tahu kalau kita mengikuti, mencermati kitab Kejadian antara pasal 1 sampai pasal 6, maka kemudian manusia itu di bumi semakin banyak. Semakin banyak, lalu tingkah lakunya itu semakin memprihatinkan. Jadi berlaku sesuai dengan keinginannya. Pak Harjanto bisa membayangkan, belum ada hukum Taurat ini. Jadi dalam gambaran saya, manusia sebelum ada hukum Taurat itu tidak tahu mana yang baik dan tidak tahu mana yang tidak baik. Nah, itu sebabnya maka di Kejadian pasal 6 dituliskan Tuhan melihat bahwa kecenderungan hati manusia kepada kejahatan semata-mata. Dan itu berlangsung sampai sekarang kan. Sekarang ini sudah diberi hukum Taurat saja, manusia tetap walaupun sudah diberitahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, kecenderungannya tetap manusia memilih yang tidak baik. Kecenderungan. Seperti itu. Nah, terbukti kan sekarang ini. Nah, maka Tuhan kemudian dinyatakan di Kejadian pasal 6, Tuhan menyesal menjadikan manusia, lalu ingin memusnahkan semuanya. Dan Tuhan benar-benar memusnahkan, kecuali ada sebuah keluarga yang dipilih oleh Tuhan, yaitu keluarga Nuh. Nah, jadi dunia dilanda air bah, diberi oleh Tuhan air bah, banjir melanda seluruh dunia sehingga semua makhluk yang hidup di darat itu mati semua, termasuk manusia, saudara. Ya. Yang hidup hanya keluarga Nuh, karena dikatakan Nuh itu seorang yang berlaku jujur, taat, dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Jadi Tuhan memilih tokoh yang terbaik, ya, yang tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, yaitu Nuh dan kedua anaknya laki-laki beserta dengan istri-istri mereka. Nah, seperti itu. Jadi waktu itu hanya ada 2 anak laki-laki, 3 anak laki-laki. Jadi semuanya ada 8 orang ya. Nuh dengan istrinya, kemudian Sem, Ham, dan Yafet. Anak-anak Nuh dengan istri-istri mereka. 6 orang, tambah 2 orang, ada 8 orang saja. Yang lainnya mati. Gitu. Jadi kisah ini tidak bisa kita lupakan. Kalau kita ingin mengerti latar belakang kenapa di Perjanjian Lama itu Tuhan menampakkan keadilannya. Jadi Tuhan itu sudah lama, itu tidak dituliskan di situ berapa ribu tahun atau berapa juta tahun sampai zamannya Nuh, itu mulai dari zaman Adam itu manusia membuat sakit hati Tuhan. Dosa semakin beranak pinak. Kalau saudara membaca itu digambarkan di kitab Yunus. Di kitab Yunus, kalau saya nggak salah ingat di seputaran pasal pertama, itu firman Tuhan berkata, menggambarkan manusia yang sangat berdosa di kota Nineve, itu tidak bisa membedakan antara tangan kanan dan tangan kiri. Ya, seperti itu. Nah, itu gambaran hidup manusia yang tidak mengerti hukum. Jadi tidak tahu apa yang baik, itu tidak tahu. Jadi dalam soal kehidupan perkawinan, kehidupan kepemilikan, begitu itu ya. Jadi mencuri itu dianggap tidak berdosa. Tidak tahu kalau mencuri itu berdosa. Berzina itu baik saja, gitu. Jadi hidup manusia itu
campur aduk, kacau balau semacam itu. Nah, makanya Tuhan kemudian menurunkan air bah sampai kepada zamannya Nuh. Lalu Nuh beranak pinak ya sampai zamannya siapa yang mendirikan menara Babel itu. Lalu nanti sampai pada zamannya Abraham. Jadi Tuhan itu mengasihi umat manusia yang sudah tidak mengenal kebenaran itu. Jadi Pak Har, saya mengajak mari kita membayangkan waktu itu manusia tidak mengerti kebenaran. Karena hukum Taurat belum diberikan. Jadi manusia masih berlaku menurut kehendaknya sendiri. Belum ada hukum. Makanya orang mengerti kebenaran itu nanti setelah Tuhan menurunkan ini loh yang benar dan ini loh yang salah, begitu. Yang bersumber tadi dari yang kita baca tadi, hukum 10. Nah, nanti kalau kita membaca di kitab Imamat akan lebih dijelaskan lagi bahwa perilaku tertentu itu bahkan harus dihukum mati, ya gitu. Ya, jadi hukum Taurat itu nanti di kitab Imamat disebutkan kalau ada manusia yang bersetubuh dengan binatang harus dihukum mati. Seperti itu. Binatangnya juga harus dihukum mati. Nah, kalau zaman dulu enggak tahu orang ya, karena Taurat belum diberikan. Nah, itu nanti sampai di zamannya Musa. Abraham dipilih, Abraham memiliki anak Ishak, Yakub menurunkan bangsa pilihan Tuhan. Nah, jadi harap dibayangkan di perjanjian lama itu orang tadinya tidak mengerti kebenaran, tidak mengerti hal-hal yang benar dan yang salah. Ya tadi di kitab Yunus dijelaskan manusia tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Karena apa? Karena kecenderungan hati manusia kepada kejahatan semata-mata. Nah, lalu nanti sampai kepada zamannya Musa, saudara. Ya. Abraham nanti menurunkan yang disebut umat pilihan Tuhan. Nah, pada zamannya Musa, maka di Gunung Sinai Tuhan menurunkan hukum 10. Baru manusia mengerti, oh yang benar itu begini. Baru mereka mengenal kebenaran. Jadi yang melanggar hukum itu bersalah di hadapan Tuhan. Seperti itu. Ada hukum Taurat. Dan nanti semakin disempurnakan dengan kelima kitab yang ada. Jadi bukan hanya 10 hukum itu yang harus dihindari, tapi juga hal-hal yang dijelaskan kemudian. Itu tadi, ya. Kalau di hukum 10 kan hanya disebutkan jangan berzinah. Nah, tapi berzinah dengan siapa? Itu. Lalu yang disebut berzinah itu yang seperti apa? Itu dijelaskan di kitab Imamat nanti. Jadi kalau maaf permisi bicara, orang yang bersetubuh dengan istri sesamanya atau suami sesamanya yang bukan suami atau istrinya sendiri disebut berzina. Orang yang melakukan persetubuhan di luar perkawinan resmi disebut berzina. Itu di zaman perjanjian lama harus dirajam batu sampai mati. Seperti itu. Jadi hukumnya keras. Ya. Berlaku hukum Taurat. Nah, baru manusia punya pegangan. Punya patokan. Itu. Ya. Yang benar itu begini, yang salah itu begini. Karena hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu penting untuk menunjukkan kepada manusia hal-hal mana yang benar di hadapan Tuhan dan hal-hal mana yang salah atau dosa. Hal-hal mana yang berkenan kepada Tuhan dan tidak berkenan kepada Tuhan. Yang merupakan kebenaran dan merupakan dosa. Dan dosa itu hukumannya selalu maut. Nah, jadi ketika hukum Taurat diberikan,
itu Tuhan itu memperlakukan Taurat itu dengan ketat gitu. Kita membaca sejarah di Perjanjian Lama, ada orang yang hari Sabat mencari kayu api itu saja dihukum mati, saudara. Iya toh, ada sejarahnya semacam itu. Sudah kita teliti di doa pagi, saudara ini. Nah, hukumnya ketat. Nah, di sini Pak Har, kita mendapati sebuah fakta bahwa Tuhan itu tidak bisa dibuat main-main. Hukum Tuhan itu ketat. Itu tercermin di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama ini Tuhan menampakkan keadilannya. Benar-benar keadilan Tuhan diterapkan secara ketat. Makanya banyak bahkan umat pilihan Tuhan saja tidak bisa melakukan hukum Taurat itu. Nah ini, kita tidak bisa terlepas dari sejarah ini. Makanya kalau direnungkan, sudah terbukti menjadi fakta itu oleh Tuhan rupanya memang dibiarkan semacam itu. Supaya manusia memahami sejarah bahwa pada akhirnya manusia berdosa ini tidak sampai kepada Tuhan lagi, tidak bisa berhubungan dengan Tuhan lagi, kalau Tuhan benar-benar menampakkan keadilannya. Banyak di antara umat pilihan Tuhan saja yang gagal, tidak bisa meraih kebenaran Tuhan itu. Nah itu sebabnya maka keadilan Tuhan ini tidak bisa ditawar. Gitu. Keadilan ya keadilan, Tuhan tetap adil. Tuhan itu adil, ya. Nah, lalu bagaimana manusia yang penuh dengan keterbatasan ini bisa semakin banyak yang kembali kepada Tuhan? Karena pada zaman dahulu itu, pemahaman saya, ini pemahaman saya, selain keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, ya, selain keturunan Yakub yang disebut umat pilihan Tuhan, itu tidak ada yang mengenal kebenaran. Makanya manusia di Perjanjian Lama itu nyawa itu seperti tidak diperhitungkan sama sekali di hadapan Tuhan. Ada kalanya seperti bangsa Amalek itu disuruh memusnahkan sampai bayi-bayi yang menyusu seperti itu. Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang jahat semua. Orang-orang yang tidak punya hukum Taurat. Jadi kelakuannya tidak keruan. Itu Tuhan, saya pakai istilah benci melihat yang seperti itu, jijik melihat yang seperti itu, gitu. Harus dimusnahkan. Nah Tuhan hanya memilih keturunan Abraham, ya, keturunan Yakub, supaya mereka menjadi orang baik. Dan itu pun tidak berhasil, gitu loh. Nah itu sebabnya maka sekali lagi semua di bawah rencana Tuhan, semua di bawah kendali Tuhan. Bahkan sebelum Adam dan Hawa dibuang ke dunia, Tuhan sudah menjanjikan akan lahirnya Mesias. Nah itu loh. Jadi semuanya ini rupanya di bawah blueprint atau di bawah rencana besar Tuhan sampai kepada kehadiran Tuhan Yesus Kristus nantinya. Nah ini. Nah itu nanti akan kita dalami kalau kita meneliti hukum kasih. Tapi sekarang kita sampai pemahaman kepada hukum Taurat dulu, Pak Har. Jadi itu latar belakangnya kenapa di Perjanjian Lama itu Tuhan menampakkan keadilannya. Jadi kalau saya boleh menyatakan, sebetulnya keadilan Tuhan itu tidak berubah. Jadi kalau orang berbuat salah, ya dihukum, dirajam batu sampai mati, itu sampai hari ini sebetulnya hukumnya seperti itu. Gitu loh. Tuhan tidak berubah, keadilannya tidak berubah. Ya. Nah hanya kemudian Tuhan menampakkan kasih-Nya yang sangat besar itu dengan kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang akan kita teliti besok
ya di doa malam berikutnya, karena ini penjelasannya cukup panjang, tidak bisa hanya satu kali, saudara. Nah, hanya sekarang kita sampai di hukum perjanjian lama. Hukum perjanjian lama itu ketat, begitu. Makanya banyak dikatakan ya tadi yang paling menonjol di kitab Kejadian, Tuhan menyesal menjadikan manusia dan Tuhan ingin memusnahkan manusia itu. Itu karena akibat dosa dan perkembangan dosa itu sedemikian menjijikkan di hadapan Tuhan. Kita yang sekarang berusaha hidup benar di hadapan Tuhan melihat dosa yang dilakukan orang itu saja sudah menjijikkan dia kan. Ya, apalagi Tuhan melihat semacam itu. Jadi penyelewengan, ketidakadilan, pembunuhan, perkosaan, tindakan semena-mena menurut kehendak sendiri, hidup seenaknya, itu sebetulnya sudah sangat memilukan hati Tuhan seperti itu. Nah, sehingga ya kalau kita berpikir sampai di situ, kalau saya berpikir sampai di situ ya wajar saja kalau Tuhan itu menampakkan keadilannya sedemikian rupa itu, karena jengkel melihat perkembangan manusia berdosa itu sudah tidak ada yang baik sama sekali. Jadi kalau manusia itu dibiarkan sudah tidak ada yang baik sama sekali. Nah, lalu Tuhan memberikan hukum Taurat, memberitahukan yang baik dan yang jahat, yang benar dan yang dosa. Nah, maka kemudian manusia mengenal moral seperti itu sampai sekarang. Ya, itu sebetulnya bersumber dari hukum Taurat. Semua manusia itu sekarang mengetahui baik dan tidak itu sumbernya sebetulnya dari hukum Taurat. Diakui atau tidak, langsung atau tidak langsung. Kalau tidak ada hukum Taurat diturunkan kepada manusia melalui Musa pada waktu itu, manusia tidak ngerti kebaikan. Yang disebut benar atau baik itu seperti apa? Tidak ngerti. Gitu. Nah, makanya di Perjanjian Lama Tuhan istilahnya membiarkan sejarah berlangsung. Nah, saya pakai istilah semacam itu, membiarkan sejarah membuktikan bahwa manusia memang tidak bisa diselamatkan dengan hukum Taurat. Manusia tidak bisa berbuat baik seperti yang Tuhan mau, itu tidak bisa. Seperti itu. Nah, sampai di situ dulu Pak Har. Jadi belum selesai ini, jawaban kepada Pak Har belum selesai, tapi saya ingin seperti biasa ingin mengimpartasikan nilai yang dapat saya peroleh dari perenungan mengenai hukum Taurat ini, memahami hukum Taurat ini. Nilai yang saya ketengahkan bunyinya demikian: dengan memahami Taurat, manusia menjadi mengerti apa yang baik dan apa yang tidak baik. Tuhan dahsyat dengan keadilannya. Nah, itu ya. Jadi ini kita pahami dan kita semakin renungkan. Saya ulangi, dengan memahami Taurat, manusia menjadi mengerti apa yang baik dan apa yang tidak baik. Tuhan dahsyat dengan keadilannya. Tuhan dipuji, amin. Mari kita mengakhiri doa malam kita, melayani Tuhan dengan doa, yaitu doa yang diajarkan sesuai dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini.
Saudara sekalian, kami mengingatkan kembali bahwa doa malam live streamingnya dilaksanakan setiap jam 6 malam, jam 18 waktu Indonesia Barat. Saudara yang mau mengikuti live streaming silahkan membuka doa malam di channel kami pada jam tersebut. Ya, keuntungannya saudara bisa masuk di kolom chatting dan bisa berinteraksi dengan kami dan tim di sini. Tetapi kalau terlambat dan ingin mengikuti renungan-renungannya yang berkesinambungan, itu tidak ada kata terlambat, karena setelah tayang bisa dibuka kembali dan didengarkan lagi berkali-kali, seperti itu. Ada juga doa pagi yang dilaksanakan setiap hari juga, setiap jam 5 pagi. Yang jam 5 pagi temanya berbeda, yaitu membaca kitab suci secara keseluruhan sambil direnungkan, dan juga doanya lebih rinci, waktunya lebih panjang, seperti itu. Kalau yang doa malam lebih sederhana, waktunya lebih singkat. Ya, terima kasih kepada semua yang sudah mendukung dan setia mengikuti. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.